Kamu di sini bukanlah kebetulan, bukan hanya karena nasib. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu dan diriku yang telah membimbingmu ke momen ini. Kamu telah memasuki mode pencipta, dan jika kamu masih menonton, itu karena kamu telah dipilih oleh mereka. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita klarifikasi satu hal. Siapa mereka? Apakah ini suatu kekuatan misterius atau kekuatan tersembunyi yang mengawasi setiap gerak-gerikmu? Kebenarannya lebih dalam dari itu. Mereka bukan kekuatan eksternal, bukan sosok bayangan yang menarik tali. Mereka adalah alam semesta. Mereka adalah energi yang mengalir melalui segala hal, kesadaran kolektif dari segala yang pernah ada dan yang akan ada. Dan sekarang, mereka telah memilihmu. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengingatkanmu untuk like video ini jika pesan ini terasa cocok untukmu. Setiap like membantu pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa terpilih yang membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk mengirimkan sinyal ke semesta. Serta putar video ini berulang kali untuk memperkuat energinya dan membuatnya bekerja lebih dalam di dalam dirimu. Bab 1. Masuk ke dalam mode pencipta. Kamu bukanlah seseorang yang hanya mengalir bersama arus hidup, pasrah pada setiap peristiwa yang datang tanpa kontrol. Hari ini, kamu telah memasuki fase baru dalam hidupmu. Fase di mana kamu menjadi seorang pencipta dari realitasmu sendiri. Kamu kini berada di kursi pengemudi, menentukan arah hidupmu, dan mengambil alih kendali dari perjalanan yang sebelumnya tampak acak dan penuh ketidakpastian. Kamu mungkin bertanya, apa artinya mode pencipta ini? Mode pencipta berarti, kamu tidak lagi terikat pada batasan-batasan yang mengekang banyak orang. Tidak ada lagi rasa pasrah terhadap keadaan, tidak ada lagi rasa seperti korban yang dibawa arus kehidupan tanpa arah. Kamu telah dibekali dengan kemampuan untuk membentuk dunia sekitarmu sesuai dengan visi dan niatmu. Ketika kamu mengaktifkan mode pencipta ini, kamu membuka pintu menuju potensi yang sebelumnya tersembunyi, yang memberikanmu kekuatan untuk mengubah apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu. Bayangkan sejenak, seberapa sering kamu merasa bahwa hidup terjadi padamu, seperti kamu hanyalah objek yang dilemparkan ke sana kemari oleh angin takdir. Mungkin kamu merasa terkendala oleh perasaan tidak berdaya, atau seolah-olah ada kekuatan lain yang memanipulasi hidupmu tanpa seizinmu. Nah, semua itu berakhir sekarang. Dengan memasuki ruang ini, kamu telah melangkah melewati ambang batas yang memisahkan orang-orang yang hanya mengikuti alur dari mereka yang menciptakan alur tersebut. Kamu telah diberi akses ke energi yang sama yang menggerakkan alam semesta. Energi yang mengatur gerak bintang-bintang di langit, mengalirkan kehidupan dalam setiap tetes air, dan menjaga keseimbangan yang sempurna di planet ini. Sekarang, kamu adalah bagian dari energi itu, dan kamu memiliki kemampuan untuk membentuk realitas itu sendiri. Tidak ada yang lebih membebaskan dan menantang daripada mengetahui bahwa kamu adalah arsitek dari dunia yang kamu tinggali. Kamu memiliki kendali untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hidupmu. Dunia ini bukanlah sekadar tempat yang kamu jalani. Ia adalah kanvas kosong yang menunggu untuk digambar dengan niat, keyakinan, dan tujuanmu. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jujur pada diri sendiri. Sejauh mana kamu benar-benar siap dengan tanggung jawab ini? Menjadi seorang pencipta bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap tindakan yang kamu pilih akan mempengaruhi dunia di sekitar kamu. Ketika kamu menyadari kekuatan ini, kamu akan mulai memahami bahwa tidak ada lagi tempat untuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Semua yang terjadi dalam hidupmu, pada akhirnya, adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kamu buat. Jadi, apakah kamu siap untuk menyelam lebih dalam ke dalam kekuatan penciptaan yang ada dalam dirimu? Apakah kamu siap untuk melepaskan peranmu sebagai korban dan memulai perjalanan sebagai pencipta dari kehidupan yang penuh dengan potensi dan kemungkinan? Karena, sekali kamu memasuki mode pencipta, tidak ada jalan kembali.
Dunia yang kamu pilih untuk ciptakan akan menjadi kenyataanmu. Dan perjalanan ini, meski menantang, akan membuka banyak pintu yang sebelumnya tampak terkunci. Sebuah petualangan baru yang dimulai dengan satu keputusan, untuk menciptakan hidupmu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bab 2. Tanggung jawab dan tantangan mode pencipta. Hal pertama yang perlu kamu pahami tentang mode pencipta adalah bahwa ini bukanlah sekadar hadiah atau anugerah yang datang begitu saja. Ini adalah tantangan besar yang menuntut komitmen penuh dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kamu dipilih untuk memasuki mode pencipta karena kamu siap untuknya. Meskipun mungkin saat ini, kamu belum sepenuhnya menyadari kedalaman dari kesiapanmu. Ini adalah panggilan untuk bangkit, untuk menyadari kekuatan yang sudah ada dalam dirimu, dan untuk membangunnya agar bisa menciptakan kehidupan yang sesuai dengan visi terdalammu. Namun, seperti halnya dengan setiap kekuatan besar yang diberikan, ada tanggung jawab yang harus kamu pikul. Ini adalah hukum alam yang tak bisa dihindari. Ketika kamu diberi kekuatan untuk menciptakan, kamu juga harus siap menghadapi akibat dari apa yang kamu ciptakan. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap langkah yang kamu ambil akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu tidak bisa lagi bertindak tanpa pertimbangan, karena segala sesuatu yang kamu lakukan akan mempengaruhi realitasmu dan orang-orang di sekitarmu. Alam semesta tidak pernah memberikan kekuatan kepada seseorang tanpa melalui serangkaian ujian terlebih dahulu. Mungkin kamu merasa bahwa hidupmu penuh dengan tantangan yang tak henti-hentinya. Setiap rintangan, setiap kegagalan, setiap kesulitan yang kamu alami, sejatinya adalah persiapan. Alam semesta sedang mengawasimu, mengujimu, dan mempersiapkanmu untuk momen yang sangat penting ini. Setiap pengalaman yang kamu lewati membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima tanggung jawab besar ini. Jika saat ini kamu merasa ada ketidaknyamanan atau kekhawatiran, itu adalah hal yang sangat normal. Jangan khawatir, karena dalam setiap perubahan besar, pasti ada rasa takut atau keraguan yang muncul. Itu adalah bagian dari prosesnya. Jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa begitu kamu merangkul kekuatan penciptaan ini, tidak ada jalan kembali. Segala sesuatu akan berubah, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Realitas yang selama ini kamu kenal mungkin mulai bergeser, dan itu bisa terasa menakutkan. Tapi ingatlah, kenyamanan yang datang dengan stagnasi bukanlah tempatmu berada lagi. Kamu telah memilih untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu dan memasuki wilayah baru yang penuh dengan potensi dan kemungkinan yang tak terbatas. Tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang harus kamu hindari. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh dari sebelumnya. Kamu harus siap untuk mengelola kekuatan ini dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Ini adalah panggilan untuk menjadi lebih sadar akan tindakanmu, untuk mengambil kendali atas bagaimana dunia berinteraksi denganmu, dan untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Jadi, apakah kamu siap untuk melanjutkan perjalanan ini? Apakah kamu siap untuk menghadapi tantangan dan rasa tidak nyaman yang datang dengan kekuatan penciptaan ini? Ingat, dalam setiap tantangan terdapat peluang yang tak terhitung. Banyaknya untuk tumbuh, belajar, dan menciptakan hidup yang benar-benar kamu inginkan. Mode pencipta bukanlah untuk orang yang takut akan tanggung jawab, tetapi untuk mereka yang siap mengambil kendali penuh atas kehidupan mereka dan menciptakan dunia yang mereka inginkan. Bab 3. Mengubah persepsi dan menemukan peluang. Bagaimana kamu benar-benar memasuki mode pencipta? Bagaimana kamu mulai mewujudkan realitasmu sendiri? Itu dimulai dengan mengubah persepsimu. Kebanyakan orang menjalani hidup melihat dunia melalui lensa yang kabur, penuh keterbatasan. Mereka melihat hambatan di setiap sudut, mencari alasan mengapa sesuatu tidak akan berhasil. Namun, dalam mode pencipta, pandangan ini berubah sepenuhnya. Kamu tidak lagi melihat dunia sebagai tempat penuh rintangan, tetapi sebagai ruang yang penuh peluang.
Setiap tantangan menjadi batu loncatan. Setiap kemunduran menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Bayangkan jika kamu bisa mengubah cara kamu memandang hidup. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Kamu mulai bertanya, "Bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk kemajuan?" Dalam mode pencipta, kamu berhenti menjadi reaktif terhadap hidup dan mulai menjadi proaktif. Tidak lagi menunggu kondisi yang sempurna atau kesempatan datang begitu saja. Kamu mulai menciptakan keadaanmu sendiri dengan tindakan yang penuh kesadaran dan niat. Kamu tahu alam semesta bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Namun, kamu tidak menciptakan dalam isolasi. Mode pencipta mengajarkanmu untuk bekerja bersama alam semesta. Kamu berkolaborasi dengan energi yang ada di sekitar dan di dalam dirimu. Kamu bukan satu-satunya yang menciptakan realitasmu. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya, menyediakan peluang dan energi untuk membantumu mewujudkan impianmu. Kamu dan alam semesta berkreasi bersama, membentuk kehidupan yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan sendirian. Sebagai pencipta, kamu menggunakan kekuatan dalam dirimu dan belajar membaca tanda-tanda serta sinyal dari alam semesta. Setiap pertemuan, pengalaman, atau kata-kata yang kamu dengar adalah bagian dari proses penciptaan. Alam semesta mengirimkan petunjuk kecil yang membimbingmu menuju langkah-langkah berikutnya, dan kamu perlu mampu melihat serta merasakannya agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Penting untuk diingat bahwa dalam mode pencipta, tidak ada yang sia-sia. Setiap pengalaman, baik menyenangkan maupun menantang, membawa pelajaran yang berharga. Kamu berhenti melihat hidup sebagai serangkaian kebetulan yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, kamu mulai menghargai setiap bagian dari perjalananmu, karena kamu tahu semuanya ada untuk membentuk dirimu. Ketika kamu melihat dunia melalui lensa penciptaan, kamu tidak lagi merasa terbatas oleh situasi yang ada. Kamu merasa diberdayakan untuk menciptakan solusi, menemukan peluang, dan melihat kesempatan di setiap sudut. Tidak ada pengalaman yang terbuang. Setiap perasaan, pengalaman, atau bahkan kegagalan adalah bagian dari proses yang mengarah pada penciptaan. Dalam mode pencipta, kamu tidak menjadi korban keadaan, tetapi seorang arsitek yang membangun kehidupan sesuai dengan visi yang kamu miliki. Kunci utama adalah mengubah cara kamu melihat dunia dan mempercayai bahwa setiap tantangan adalah kesempatan. Kamu tidak menciptakan sendirian. Alam semesta bekerja bersamamu. Dengan sikap ini, kamu akan menemukan bahwa realitasmu mulai berubah sesuai dengan visi yang kamu ciptakan. Ketika kamu berkolaborasi dengan alam semesta dan melihat dunia sebagai tempat penuh potensi, pintu-pintu peluang mulai terbuka. Jadi, mulailah dengan mengubah persepsimu. Hentikan diri dari berpikir bahwa hidup adalah sesuatu yang terjadi padamu. Alihkan pandanganmu dan lihatlah dunia sebagai ruang yang penuh dengan peluang untuk penciptaan. Saat kamu melangkah lebih jauh dalam mode pencipta, kamu akan menemukan bahwa kehidupan yang kamu ciptakan jauh lebih besar, lebih bermakna, dan lebih penuh dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 4. Kreasi bersama alam semesta. Kreasi bukanlah perjalanan yang kamu jalani sendirian. Alam semesta memiliki cara unik untuk bekerja bersamamu, memandu langkah-langkahmu dengan cara yang halus dan seringkali tak terduga. Mereka adalah kekuatan yang tak terlihat, sinkronisitas, bisikan intuisi, dan momen-momen yang terasa penuh dengan makna. Kamu mungkin sudah pernah merasakannya, ketika segala sesuatunya tampak berjalan dengan sempurna. Ketika orang yang tepat muncul di waktu yang tepat, atau kesempatan yang sebelumnya tak terduga hadir begitu saja. Itu bukan kebetulan. Itu adalah alam semesta yang berkomunikasi denganmu, menunjukkan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Alam semesta bukan hanya menyaksikan perjalananmu, tetapi ikut serta dalam penciptaan realitasmu. Ketika kamu bergerak dengan kesadaran, merespon petunjuk-petunjuk kecil yang diberikan, kamu mulai merasakan bahwa segala sesuatunya mengalir lebih mudah.
Tanda-tanda yang tampaknya sederhana, sebuah pertemuan kebetulan atau sebuah ide yang datang begitu saja, adalah manifestasi dari energi yang bekerja di balik layar untuk membantumu mewujudkan impianmu. Kreasi bersama alam semesta adalah tentang membiarkan diri terhubung dengan aliran energi yang lebih besar. Alam semesta bekerja denganmu, bukan hanya untukmu. Ketika kamu berada dalam mode pencipta, kamu mulai menyadari bahwa semua yang terjadi di sekitarmu adalah bagian dari keselarasan yang lebih besar. Setiap peristiwa, besar atau kecil, adalah bagian dari desain yang lebih luas yang membimbingmu menuju tujuanmu. Namun, untuk melihat dan merasakan hal ini, kamu perlu membuka dirimu untuk menerima dan mempercayai proses. Hal ini mengharuskanmu untuk mendengarkan bisikan intuisi, memahami sinkronisitas, dan mempercayai bahwa setiap langkah yang kamu ambil, meskipun tampak kecil atau tak berarti, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketika kamu berkomunikasi dengan alam semesta, kamu tidak hanya berusaha menciptakan, tetapi juga berkolaborasi. Kamu membiarkan diri dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi, memahami bahwa penciptaan yang sejati datang dari kerjasama antara dirimu dan alam semesta. Ingatlah bahwa alam semesta tidak hanya mengirimkan pesan dalam bentuk peristiwa besar. Terkadang, pesan itu datang dalam bentuk intuisi kecil, sinyal-sinyal halus yang membutuhkan perhatian dan kehati-hatian. Ketika kamu merasakan dorongan untuk bertindak atau perubahan arah dalam perjalananmu, itu adalah cara alam semesta memberitahu bahwa kamu berada di jalur yang benar. Tugasmu adalah membuka hati dan pikiranmu untuk menerima pesan-pesan ini dan bertindak dengan keyakinan. Kreasi bersama alam semesta juga berarti mempercayai bahwa setiap tantangan yang muncul adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Setiap hambatan adalah kesempatan untuk berkembang dan belajar, dan alam semesta mengirimkannya bukan untuk menghentikanmu, tetapi untuk mempersiapkanmu menuju langkah berikutnya. Ketika kamu bekerja bersama alam semesta, kamu memahami bahwa bahkan dalam kesulitan ada peluang untuk bertumbuh dan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Jadi, ketika kamu merasa bahwa segala sesuatunya mulai berjalan selaras, percayalah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah alam semesta yang bersamamu, mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam penciptaanmu. Teruslah bergerak maju dengan keyakinan, karena setiap langkahmu adalah bagian dari kreasi yang lebih besar, dan alam semesta akan selalu membimbingmu menuju impianmu yang lebih tinggi. Bab 5. Mengidentifikasi sinkronisitas dan bimbingan alam semesta. Saat kamu bergerak dalam mode pencipta dan mulai bekerja bersama alam semesta, pertanyaannya muncul. Bagaimana kamu tahu jika kamu benar-benar selaras dengan aliran alam semesta ini? Bagaimana kamu bisa membedakan antara berkreasi dengan keselarasan atau sekadar memaksakan sesuatu terjadi dengan usaha keras? Jawabannya sederhana namun mendalam. Kamu tahu kamu selaras ketika segala sesuatunya terasa mudah. Ini bukan berarti hidup akan bebas dari tantangan, tetapi lebih kepada bagaimana kamu melewati tantangan itu. Ketika kamu benar-benar berada dalam aliran alam semesta, tantangan-tantangan itu datang, namun kamu merasa mampu menghadapinya dengan ketenangan dan kepastian. Kamu merasa tidak perlu lagi berjuang dengan keras melawan arus, karena kamu sudah belajar untuk bergerak dengan aliran yang ada. Ketika segala sesuatunya mulai terasa lebih lancar, dan kamu merasa nyaman dalam prosesnya, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berkreasi bersama alam semesta. Ada rasa kedamaian yang datang dengan pengetahuan bahwa segala sesuatu sedang berkembang tepat seperti yang seharusnya. Tidak ada kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek, tidak ada keinginan untuk memanipulasi hasil. Sebaliknya, kamu mulai merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa langkah-langkah yang kamu ambil berada di jalur yang benar. Salah satu tanda paling jelas bahwa kamu selaras dengan aliran alam semesta adalah ketika sinkronisitas mulai muncul dalam hidupmu. Sinkronisitas adalah ketika peristiwa-peristiwa yang tampaknya kebetulan saling terkait dengan cara yang luar biasa, membawa kamu lebih dekat kepada tujuanmu. Mungkin kamu bertemu seseorang yang memberikan ide penting tepat saat kamu membutuhkannya, atau mungkin kamu menemukan peluang yang muncul begitu saja di saat yang tepat. Hal-hal seperti ini bukan sekadar kebetulan.
Ini adalah tanda bahwa kamu sedang dipandu oleh kekuatan yang lebih besar. Ketika sinkronisitas sering terjadi, ini menunjukkan bahwa kamu berada dalam keselarasan dengan energi yang bekerja bersamamu. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Namun, untuk benar-benar mengenali sinkronisitas ini, kamu perlu mengasah kemampuanmu untuk mendengarkan dan merasakan aliran energi di sekitarmu. Alam semesta berkomunikasi denganmu melalui perasaan, intuisi, dan tanda-tanda halus yang mungkin terlewatkan oleh kebanyakan orang. Ketika kamu lebih terbuka dan peka terhadap momen-momen kecil ini, kamu akan mulai menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai bagian dari desain yang lebih besar. Ketika kamu berkreasi bersama alam semesta, kamu juga mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi merasa tertekan atau terburu-buru. Kepercayaan diri muncul dari pemahaman bahwa segalanya akan muncul pada waktu yang tepat. Kamu tidak perlu memaksa atau merencanakan setiap langkah dengan sangat ketat. Sebaliknya, kamu belajar untuk mengikuti petunjuk alam semesta dengan penuh kepercayaan, menyadari bahwa segala sesuatunya akan datang tepat pada waktunya. Jadi, jika kamu mulai merasakan aliran ini dalam hidupmu, ketika segala sesuatunya tampak lebih mudah dan penuh dengan sinkronisitas, itu adalah pertanda kuat bahwa kamu benar-benar berkreasi bersama alam semesta. Itu adalah momen ketika kamu dapat berhenti meragukan diri dan mulai benar-benar menikmati perjalanan ini. Tahu bahwa alam semesta membimbingmu dengan cara yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Bab 6. Mencipta dari tempat cinta dan pelayanan. Inilah perjuangan yang sering dihadapi banyak orang. Keinginan untuk mengendalikan setiap detail, memaksakan realitas agar sesuai dengan ide mereka tentang bagaimana seharusnya segala sesuatunya berjalan. Tapi dalam mode pencipta, kamu tidak memaksakan, kamu mengalir. Kamu menetapkan niatmu, mengambil tindakan yang terinspirasi, lalu melepaskan. Kamu percaya bahwa alam semesta menangani bagaimana, sementara kamu fokus pada mengapa. Dan inilah, temanku, yang menjadi inti dari segalanya. Mengapa kamu ingin mencipta? Mengapa kamu ingin mewujudkan keinginanmu? Apakah itu untuk keuntungan pribadi, untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain? Atau apakah itu karena kamu merasakan panggilan yang dalam untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Inilah kebenarannya. Semakin banyak ciptaanmu yang berhubungan dengan kebaikan yang lebih besar, semakin banyak kekuatan yang kamu miliki. Alam semesta tidak merespons upaya yang didorong oleh ego. Ia tidak tertarik pada keinginan yang egois. Namun, ketika kamu mencipta dari tempat cinta, dari pelayanan tulus kepada orang lain, alam semesta akan menggerakkan gunung untuk mendukungmu. Kekuatan terbesar datang ketika niatmu terhubung dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi. Ketika kamu menciptakan untuk melayani, untuk memberi manfaat kepada orang lain, kamu menciptakan dari tempat yang murni dan penuh kasih. Alam semesta merespons niat seperti ini karena pada dasarnya, kita semua adalah bagian dari jaringan energi yang lebih besar. Ketika kamu mengangkat orang lain, kamu juga mengangkat dirimu sendiri. Ketika kamu berkontribusi pada kolektif, kolektif akan berkontribusi kepadamu. Ini adalah hukum alam yang tak terelakkan. Ciptaan yang berasal dari cinta tidak hanya memberi dampak positif bagi orang lain, tetapi juga memberdayakan dirimu. Ketika kamu mengalirkan energi positif ke dunia, dunia akan mencerminkannya kembali kepadamu. Kamu akan merasakan kelimpahan yang datang tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam rasa puas, damai, dan penuh makna. Ini adalah hadiah yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh pencapaian ego. Untuk mencipta dari tempat cinta dan pelayanan, kamu perlu mengesampingkan ketakutan dan rasa tidak aman yang sering datang dengan keinginan untuk mengendalikan hasil. Kamu harus melepaskan keinginan untuk mengontrol dan menggantinya dengan keyakinan bahwa alam semesta bekerja untuk kebaikan tertinggi. Ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan niat yang tulus dan penuh kasih akan membawa hasil yang lebih besar daripada apa yang bisa kamu bayangkan. Ingatlah bahwa mode pencipta bukanlah tentang mencapai status atau memperoleh pengakuan.
Ini tentang mewujudkan tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang melampaui dirimu sendiri. Ketika kamu mencipta dengan niat mulia, kamu berkontribusi pada keseluruhan eksistensi, dan alam semesta akan membuka jalan untukmu. Dengan cara ini, penciptaan bukan lagi tentang ego, melainkan tentang memberikan yang terbaik dari dirimu untuk dunia ini. Bab 7. Berkreasi dalam keadaan aliran dan ketenangan. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Apa rasanya benar-benar berada dalam mode pencipta? Itu adalah keadaan aliran, suatu kondisi di mana waktu seolah-olah menghilang, dan kamu begitu tenggelam dalam tindakan penciptaan, hingga segala sesuatu yang lain memudar. Dalam keadaan ini, tidak ada kekhawatiran tentang masa lalu, atau kecemasan tentang masa depan. Kamu sepenuhnya hadir, sepenuhnya hidup, dan sepenuhnya terhubung dengan momen ini. Itu adalah pengalaman yang melibatkan seluruh dirimu, pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan setiap detik terasa seperti ekspresi sempurna dari kreativitas. Keadaan aliran ini memberikan kedamaian yang dalam, bahkan di tengah kekacauan hidup. Karena ketika kamu berada dalam mode pencipta, kamu tidak bereaksi terhadap dunia eksternal. Sebaliknya, kamu membentuknya dari dalam. Tentu saja hidup akan selalu memiliki tantangan, tetapi ketika kamu berkreasi dari tempat ini, kamu tidak merasa terancam oleh tantangan tersebut. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, dan ini memberi kamu kekuatan untuk bergerak melalui segala sesuatu dengan ketenangan yang dalam. Dalam mode pencipta, kamu tidak lagi berusaha keras untuk mengendalikan atau memperjuangkan hasil. Sebaliknya, kamu merasakan ketenangan dalam melepaskan hasil dan membiarkan proses mengalir dengan sendirinya. Keadaan aliran ini bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang pengalaman yang kamu ciptakan dalam setiap langkah. Kamu tahu bahwa setiap tindakan yang kamu ambil, setiap niat yang kamu tetapkan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan kamu mengalir bersamanya. Keadaan ini juga memberi rasa keterhubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kamu. Ketika kamu berada dalam aliran, kamu merasa seperti semua bagian dari dirimu bekerja bersama dengan sempurna. Tidak ada lagi perasaan terpecah atau konflik batin. Semuanya menyatu untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kamu bukan hanya bertindak untuk diri sendiri, tetapi untuk dunia yang lebih besar. Setiap ide, setiap langkah, setiap keputusan yang kamu buat terasa sebagai kontribusi terhadap tujuan yang lebih tinggi. Inilah rahasia dari mode pencipta. Bukan tentang berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, melainkan tentang menyerahkan diri kepada aliran kehidupan itu sendiri. Ketika kamu melakukannya, kamu menemukan kedamaian yang datang dari percaya pada proses dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan yang lebih besar, bahkan jika itu tidak langsung terlihat. Ingatlah, keadaan aliran ini bukanlah tempat di mana kamu harus memaksakan sesuatu untuk terjadi. Itu adalah keadaan di mana kamu merasa sepenuhnya terhubung dengan proses penciptaan, di mana segala sesuatu datang dengan cara yang sempurna, bahkan jika itu tidak sesuai dengan gambaran awalmu. Ketika kamu berkreasi dalam keadaan aliran dan ketenangan, kamu tahu bahwa segala sesuatunya sudah teratur, dan kamu hanya perlu membiarkan dirimu mengalir bersamanya. Bab 8. Keberanian untuk melepas kendali dan menghadapi ketakutan. Namun kenyataannya adalah kamu tetap manusia. Meskipun berada dalam mode pencipta, kamu tidak kebal terhadap keraguan. Akan ada momen-momen ketika kamu meragukan dirimu sendiri saat kamu merasa seperti kehilangan arah. Atau ketika dunia di sekitarmu tampak tidak pasti. Ini adalah bagian dari perjalanan, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Mode pencipta tidak berarti kamu akan terhindar dari tantangan, tetapi itu berarti kamu diperlengkapi untuk menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Kunci dalam mode pencipta adalah bagaimana kamu menghadapi momen-momen ketidakpastian ini. Saat keraguan datang, kamu tidak lagi terjebak di dalamnya. Sebaliknya, kamu menggunakan ketakutan itu sebagai bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Ketakutan adalah sinyal dari diri dalam yang ingin melindungi diri, tetapi di mode pencipta, kamu belajar untuk menghadapi ketakutan ini dengan keberanian.
Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi berarti bertindak meskipun ada rasa takut. Bagian dari keberanian ini adalah memiliki kemampuan untuk melepaskan kendali. Mengendalikan segala sesuatu dalam hidupmu mungkin tampak menggoda. Tetapi kenyataannya, kontrol yang berlebihan justru bisa menahanmu. Saat kamu melepaskan kendali, kamu memberi ruang bagi aliran kehidupan untuk bekerja melalui kamu. Kamu mempercayakan proses kepada alam semesta, dan dengan begitu, kamu mengizinkan dirimu untuk tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau ketegangan. Menghadapi ketakutan dan melepaskan kendali bukan berarti menyerah pada keadaan. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk kembali ke pusat kekuatanmu. Ketika kamu menghentikan usaha untuk mengendalikan segalanya, kamu membuka jalan bagi kekuatan yang lebih besar untuk bekerja dalam hidupmu. Ini adalah seni melepaskan dan menerima kenyataan yang ada tanpa rasa takut atau penolakan. Ini adalah kekuatan untuk terus maju, meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mode pencipta memberimu alat untuk mengubah perspektif dan melihat tantangan sebagai peluang. Ketika kamu merasa kehilangan arah, itu bukan akhir dari perjalanan. Itu justru panggilan untuk bertransformasi. Saat keraguan datang, itu adalah kesempatan untuk memperkuat niat dan memperdalam keyakinanmu. Kamu memiliki kemampuan untuk membentuk keadaanmu dari dalam, dan saat kamu menghadapinya dengan kebijaksanaan, kamu tidak lagi menjadi korban dari kehidupan. Sebaliknya, kamu menjadi penguasa realitasmu sendiri. Dengan keberanian untuk terus menciptakan meskipun ada ketakutan dan ketidakpastian. Jadi, inilah pertanyaan saya untukmu. Apakah kamu siap untuk melepaskan identitas lamamu yang telah tercondition untuk mempercayai keterbatasan dan sepenuhnya melangkah ke dalam kekuatanmu sebagai seorang pencipta? Apakah kamu siap untuk merangkul ketidakpastian, mempercayai proses, dan berkreasi bersama alam semesta dengan cara-cara yang belum pernah kamu bayangkan? Karena jika kamu melihat ini, itu karena mereka percaya kamu sudah siap. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kamu siap? Sekarang, setelah kamu memasuki mode pencipta, langkah berikutnya adalah belajar bagaimana menghubungkan dirimu dengan kekuatan diam yang membimbingmu. Kekuatan ini selalu hadir, selalu bekerja di balik layar, tetapi kebanyakan orang terlalu teralihkan untuk menyadarinya. Kamu mungkin sudah merasakan kehadiran mereka sebelumnya, saat-saat intuisi, saat mengetahui tanpa tahu, perasaan seolah sesuatu atau seseorang membimbingmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bisikan alam semesta, dorongan halus yang selalu menunjukmu ke arah yang benar. Namun inilah kenyataannya. Alam semesta tidak berteriak, tidak memaksa masuk ke dalam kesadaranmu. Alam semesta berbicara dengan lembut di antara ruang kosong antara pikiran-pikiranmu, di momen-momen tenang ketika kamu sepenuhnya hadir. Dan disinilah kebanyakan orang melewatkan pesan itu. Mereka begitu terjebak dalam kebisingan pikiran mereka sendiri, dalam kekacauan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka menenggelamkan bimbingan yang sebenarnya mereka cari. Jadi bagaimana cara kamu menyelaraskan diri? Bagaimana kamu mendengarkan bisikan alam semesta di tengah kebisingan? Ini dimulai dengan ketenangan. Dalam mode pencipta, kamu harus mengembangkan praktik ketenangan. Baik itu melalui meditasi, pernapasan sadar, atau sekadar meluangkan beberapa momen setiap hari untuk benar-benar hadir. Ketika kamu menenangkan pikiran, kamu menciptakan ruang bagi alam semesta untuk berbicara. Dan ketika kamu mendengarkan dengan seksama, kamu akan mulai memperhatikan tanda-tanda, sinkronisitas, pesan halus yang selalu ada, membimbingmu menuju potensimu yang tertinggi. Namun inilah kuncinya. Kamu harus percaya pada apa yang kamu dengar. Terlalu sering orang menerima pesan-pesan ini, tetapi mengabaikannya sebagai kebetulan belaka atau pikiran acak. Mereka meragukan intuisi mereka, mempertanyakan pemahaman batin mereka. Tetapi dalam mode pencipta, keraguan adalah musuh terbesar kamu. Kamu harus belajar untuk mempercayai dirimu sendiri, mempercayai bimbingan yang kamu terima, bahkan ketika itu tidak masuk akal secara logika. Karena
Alam semesta tidak beroperasi berdasarkan logika manusia, tetapi berdasarkan kecerdasan yang lebih tinggi yang melihat gambaran secara keseluruhan. Sekarang mari kita praktis. Bagaimana kamu mulai mengenali tanda-tanda ini? Bagaimana kamu membedakan antara pikiran acak dan bimbingan yang sebenarnya? Itu semua tergantung pada perasaan. Ketika kamu menerima bimbingan sejati dari alam semesta, itu datang dengan rasa ketenangan, keyakinan, dan kedamaian. Itu terasa ringan, meluas, dan selaras. Di sisi lain, ketika sebuah pikiran datang dari rasa takut, keraguan atau ego, itu terasa berat, membatasi, dan penuh ketegangan. Perhatikan bagaimana tubuhmu merasa saat menerima pesan. Tubuhmu adalah alat yang kuat untuk membedakan. Namun disinilah menjadi rumit. Terkadang, bimbingan yang kamu terima akan mendorongmu keluar dari zona nyamanmu. Itu akan meminta kamu untuk melakukan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menantangmu, hal-hal yang mengharuskanmu untuk melepaskan kendali. Dan disinilah banyak orang berhenti. Mereka merasakan ketakutan dan menganggap itu sebagai tanda untuk berhenti. Namun, dalam mode pencipta, ketakutan bukanlah tanda untuk berhenti. Itu adalah lampu hijau. Itu adalah sinyal bahwa kamu akan melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sesuatu yang akan meregangkanmu, membuatmu berkembang, dan akhirnya mengangkatmu. Jadi, inilah pertanyaan mendalam berikutnya untukmu. Apakah kamu siap untuk mempercayai bimbingan yang kamu terima? Bahkan ketika itu menakutkanmu, bahkan ketika itu tidak masuk akal bagi pikiran rasionalmu, bahkan ketika itu mengharuskanmu untuk melepaskan segala yang kamu pikir kamu ketahui. Karena inilah ujian sejati dari mode pencipta. Ini bukan tentang menciptakan kehidupan yang nyaman, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang selaras dengan potensimu yang tertinggi. Dan terkadang itu berarti berjalan di jalan yang tidak bisa dilihat atau dipahami oleh orang lain. Tapi inilah keindahannya. Ketika kamu mulai mengikuti bimbingan ini, ketika kamu mulai mempercayai kekuatan diam yang selalu membimbingmu, hidup menjadi magis. Sinkronisitas menjadi hal yang biasa. Pintu terbuka di tempat yang sebelumnya ada tembok. Kesempatan muncul entah dari mana. Dan semakin kamu mempercayai, semakin alam semesta merespons. Itu seperti sebuah tarian. Kamu melangkah, alam semesta melangkah, kamu bergerak, alam semesta bergerak bersamamu. Tapi ingat, ini bukanlah proses pasif. Dalam mode pencipta, kamu adalah peserta aktif dalam evolusimu sendiri. Kamu tidak duduk diam menunggu alam semesta memberikan apa yang kamu inginkan. Kamu berko-kreasi dengannya setiap langkah. Kamu mendengarkan, mempercayai, dan mengambil tindakan yang terinspirasi. Dan semakin kamu melakukan ini, semakin kamu mulai melihat kekuatan yang kamu miliki. Sekarang mari kita bicarakan peran iman dalam semua ini. Iman bukan hanya konsep agama. Ini adalah prinsip dasar penciptaan. Iman adalah keyakinan pada hal-hal yang tidak tampak. Pengetahuan bahwa meskipun kamu tidak bisa melihat gambaran utuh, segala sesuatu berkembang persis seperti yang seharusnya. Dalam mode pencipta, iman adalah jangkarmu. Itu yang membuatmu tetap teguh ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, ketika jalan terasa tidak jelas, ketika keraguan mulai merayap. Tanpa iman, kamu akan terus meragukan diri sendiri, mempertanyakan apakah kamu berada di jalur yang benar. Tetapi dengan iman, kamu bergerak melalui hidup dengan rasa damai dan keyakinan, mengetahui bahwa alam semesta selalu mendukungmu. Lalu, bagaimana cara membangun iman? Itu dimulai dengan langkah kecil. Setiap kali kamu mempercayai intuisi, setiap kali kamu mengikuti bimbingan yang kamu terima, kamu membangun otot imanmu. Dan seiring berjalannya waktu, saat kamu melihat hasil dari kepercayaanmu, imanmu semakin kuat. Kamu mulai menyadari bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika itu tidak tampak. Kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar, jaringan sinkronisitas yang terus berkembang di balik layar. Tapi inilah yang perlu diingat. Iman tidak berarti kamu tidak akan menghadapi tantangan. Sebenarnya, tantangan adalah bagian dari proses.
Tantangan dirancang untuk membantu kamu tumbuh, untuk membantu kamu berkembang, untuk membantu kamu melangkah ke dalam kekuatan penuhmu sebagai pencipta. Jadi, saat kamu menghadapi tantangan berikutnya, daripada melihatnya sebagai hambatan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin diajarkan tantangan ini padaku? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih selaras dengan diri sejati saya? Sekarang, setelah kamu memasuki mode pencipta dan belajar untuk terhubung dengan kekuatan diam yang membimbingmu, langkah berikutnya adalah menguasai seni manifestasi. Manifestasi bukan hanya tentang berpikir positif dan berharap yang terbaik. Itu adalah sains, proses, tindakan penciptaan yang disengaja. Dan ketika kamu berada dalam mode pencipta, kamu memiliki kekuatan untuk memanifestasikan apapun yang kamu inginkan, jika kamu tahu bagaimana melakukannya dengan sadar. Hal pertama yang perlu kamu pahami tentang manifestasi adalah bahwa pikiran adalah energi. Setiap pikiran yang kamu pikirkan mengirimkan getaran ke alam semesta, dan getaran itu menarik pengalaman, orang, dan keadaan yang cocok dengan frekuensinya. Ini adalah prinsip dasar hukum ketertarikan. Tetapi inilah tempat di mana banyak orang salah. Mereka berpikir bahwa hanya dengan berpikir positif, mereka akan otomatis menarik hasil yang positif, tetapi itu tidaklah seperti itu. Sederhananya, dalam mode pencipta, bukan hanya pikiranmu yang penting, tetapi juga keyakinan, emosi, dan tindakanmu. Kamu bisa berpikir positif sepanjang hari, tetapi jika di dalam hati kamu tidak percaya bahwa apa yang kamu inginkan itu mungkin, atau jika kamu terus merasa takut, ragu, atau kekurangan, kamu akan terus menarik pengalaman yang sesuai dengan getaran rendah itu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kesulitan dengan manifestasi. Mereka fokus pada permukaan saja tanpa menangani pola energi yang lebih dalam yang menggerakkan segalanya. Jadi, bagaimana cara kamu memanifestasikan secara sadar? Itu dimulai dengan kejelasan. Kamu perlu sangat jelas tentang apa yang ingin kamu ciptakan. Keinginan yang samar menghasilkan hasil yang samar. Alam semesta merespons pada spesifikasi, niat, dan fokus. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan? Bukan apa yang dikatakan masyarakat untuk kamu inginkan, bukan apa yang ego kamu pikir kamu harus inginkan, tetapi apa yang benar-benar diinginkan oleh jiwamu. Dapatkan kejelasan tentang itu. Dan kemudian sesuaikan pikiran, keyakinan, emosi, dan tindakanmu dengan keinginan itu. Langkah berikutnya adalah merasakan seolah-olah keinginanmu sudah terwujud. Inilah tempat di mana kebanyakan orang terjebak. Mereka berpikir bahwa mereka harus menunggu keinginan mereka muncul sebelum mereka bisa merasa bahagia, bersyukur, atau bersemangat. Tetapi dalam mode pencipta, kamu memahami bahwa perasaan datang terlebih dahulu. Kamu harus menghasilkan emosi seolah-olah kamu sudah menerima apa yang kamu inginkan sebelum itu benar-benar muncul dalam kenyataanmu. Inilah rahasia manifestasi. Ketika kamu merasa seolah-olah keinginanmu sudah ada di sini, kamu memancarkan getaran yang menariknya kepadamu. Tetapi ini ada jebakannya. Kamu tidak bisa berpura-pura. Kamu tidak bisa hanya berpura-pura merasa bahagia atau bersyukur, sementara diam-diam meragukan bahwa keinginanmu akan pernah datang. Alam semesta tidak merespons apa yang kamu katakan, tetapi merespons apa yang benar-benar kamu percayai dan rasakan. Jadi, jika kamu kesulitan menghasilkan perasaan-perasaan itu adalah tanda bahwa ada pekerjaan dalam dirimu yang perlu diselesaikan. Mungkin kamu perlu mengidentifikasi dan melepaskan keyakinan lama, ketakutan, atau keraguan yang menghalangi kamu untuk sepenuhnya memasuki energi dari keinginanmu. Di sini kesadaran diri berperan. Dalam mode pencipta, kamu harus menjadi sangat sadar akan dunia dalam dirimu. Kamu harus terus memantau pikiran, emosi, dan keyakinanmu, dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini sesuai dengan apa yang ingin saya ciptakan? Jika tidak, kamu perlu melakukan perubahan yang sadar. Ini mungkin berarti mengubah pola pikir negatif, melepaskan keyakinan terbatas, atau sekadar memilih untuk berasa bersyukur di saat ini, meskipun segalanya belum sempurna.
Dan inilah bagian terakhir, tindakan. Manifestasi bukan hanya proses pikiran, ini adalah proses fisik. Kamu harus mengambil tindakan yang terinspirasi menuju keinginanmu. Ini bukan berarti memaksakan segala sesuatunya terjadi atau bekerja tanpa henti. Ini berarti menyelaraskan dirimu dengan intuisi, mendengarkan bimbingan dari alam semesta, dan bertindak berdasarkan itu. Ketika kamu mengambil tindakan dari tempat yang selaras, segala sesuatu mulai bergerak dengan cepat. Pintu terbuka, kesempatan muncul, dan alam semesta berkonspirasi untuk memberikan apa yang kamu butuhkan. Namun ingat, tidak ada yang terburu-buru dalam mode pencipta. Kamu memahami bahwa segala sesuatu terjadi dalam waktu ilahi. Kamu tidak perlu memaksakan atau mendorong. Kamu hanya perlu percaya, menyelaraskan, dan mengambil tindakan yang terinspirasi. Dan ketika kamu melakukan ini secara konsisten, kamu akan mulai melihat hasil dari usahamu. Kamu akan mulai melihat bahwa kamu benar-benar adalah pencipta dari kenyataanmu sendiri. Jadi, ini adalah pertanyaan terakhir untukmu. Apa yang siap kamu ciptakan? Hidup seperti apa yang siap kamu manifestasikan sekarang setelah kamu memasuki mode pencipta? Karena alam semesta sedang mendengarkan. Satu-satunya yang tersisa adalah bagi kamu untuk memutuskan.